Morning Kids GBI Sentral. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Yuk kita siapkan sikap kita untuk berdoa, untuk menghormati Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas penyertaan dan perlindungan-Mu dalam hidup adik-adik kami masing-masing. Bapa, sebentar kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu, bahkan kami juga akan mendengarkan firman-Mu. Bapa, pakailah segala hal yang ada dalam tubuh kami untuk bisa memuji dan memuliakan-Mu, Bapa. Layakkanlah kami untuk bisa memuji dan memuliakan-Mu, Bapa. Di dalam Yesus Kristus kami siap untuk menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat ibadah adik-adik. Pohon yang besar semua berguncang. Hatiku kan selalu percaya Kau berkuasa atas semua. Ku naikkan syukurku di setiap waktu, karena hatiku percaya Kau turut bekerja di dalam segalanya. Kau berkuasa atas semua. Saat angin bertiup
di sana. Ada apa ya? Ada teman yang butuh uluran tangan kita, uluran tangan kita. Coba lihat di sana, ada apa ya? Ada teman yang perlu ditolong, ditolong. Ayo jalan teman-teman, Tuhan Yesus bersamamu. Sayangi teman siapapun dia, peduli itu tanda kasih, peduli itu tanda kasih. Coba lihat di sana, ada apa ya? Ada teman yang butuh uluran tangan kita, uluran tangan kita. Coba lihat di sana, ada apa ya? Ada teman yang perlu ditolong, ditolong. Ayo jalan teman-teman, Tuhan Yesus bersamamu. Sayangi teman siapapun dia, peduli itu tanda kasih, peduli itu tanda kasih. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur karena Kau memberikan karunia yang besar untuk setiap kami. Boleh memanggil Engkau, ya Aba, ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Aba, Bapa, ku memanggilmu. Aba, Bapa, ku menyapamu. Terima kasihku untuk jadi anakmu dan dapat berseru, ya Aba, ya Bapa. Aba, Bapa, ku memanggilmu. Aba, Bapa, ku menyapamu. Terima kasihku untuk jadi anakmu dan dapat berseru, ya Aba, ya Bapa. Glory bagimu, glory bagimu, glory bagimu. Ku kan jadi anak kebanggaanmu. Glory bagimu, Glory bagimu, glory bagimu, glory bagimu. Ku kan jadi anak kesayanganmu. Bapa, tiada yang lain selain Engkau di dalam hidup kami, yang ingin selalu kami sembah. Aba, Bapa, ku memanggilmu. Aba, Bapa, ku menyapamu. Terima kasihku untuk jadi anakmu dan dapat berseru, ya Aba, ya Bapa. Glory bagimu,
menceritakan firman Tuhan. Yuk kita doa lagi. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu yang disampaikan oleh Kak Amel. Siapkanlah Tuhan telinga kami, hati kami, agar kami dapat bisa memahami firman-Mu pada hari ini. Di dalam Yesus Kristus, haleluya, amin. Nah adik-adik, tema kita pada minggu hari ini yaitu mengenai seorang anak dilepaskan dari kuasa iblis. Nah, bahan ceritanya ada di Markus 9 ayatnya yang ke-14 sampai ke-27. Adik-adik bisa ya baca di rumah masing-masing ya, bersama orang tua, kakak, ataupun bersama teman. Nah, seperti biasa juga kita juga punya ayat hafalan adik-adik, yaitu di Kisah Para Rasul pasal 10 ayatnya yang ke-38. Udah nemu belum? Kalau udah, kakak coba untuk meringkas ya firmannya atau ayatnya yang harus adik-adik hafalkan. Yesus berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Nah, adik-adik, peristiwa anak yang dikuasai roh jahat ini sebenarnya diceritakan pada 3 Injil. Gak cuma ada di Markus, tapi ada juga di Matius dan Lukas. Nah, hal ini menandakan adik-adik bahwa peristiwa tersebut dianggap penting sebagai pengingat untuk adik-adik seperti itu ya. Dan kakak akan mulai menceritakan begitu ya asal-usul kenapa anak ini bisa dirasuki oleh roh jahat, atau kenapa kok bisa disebut dimasukkan oleh roh jahat begitu ya. Jadi pada awalnya adik-adik, penyakit yang diderita anak ini tuh seperti sakit ayam, tapi bukan sakit ayam karena dia kan dimasuki oleh roh jahat. Nah, badannya itu menjadi kejang. Iya, ya anaknya ini bakal terguling-guling ke tanah. Serem ya adik-adik. Dan mulutnya itu berbusa gitu. Dan di samping anak itu tuh bisu dan tuli. Artinya apa adik? Tidak bisa mendengar dan tidak dapat berbicara. Nah, iblis ini tuh begitu mengikat adik-adik akan anak ini gitu. Sampai-sampai murid Tuhan Yesus tuh nggak bisa mengusir roh jahat ini. Tetapi Tuhan Yesus tetap bisa menyembuhkan anak ini. Mengapa begitu? Karena Tuhan Yesus membuka suatu rahasia bahwa kepada murid-muridnya begitu ya, bahwa jenis pengusiran roh jahat ini tuh bisa dilakukan dengan cara berdoa dan berpuasa. Nah, adik-adik, mana rajin nggak nih untuk berdoa dan berpuasa juga? Nah, kalau rajin puji Tuhan ya. Dan kemudian selain berdoa dan berpuasa juga dilengkapi dengan kuasa Allah pastinya ya, yang dapat menolong orang lain yang dikuasai oleh iblis. Jadi cerita awalnya itu adik-adik, pada suatu hari Tuhan Yesus ini berkeliling gitu, kota dan desa di Palestina. Ada seorang ayah yang mempunyai seorang anak laki-laki ya, anak laki satu-satunya juga gitu ya, tunggal gitu. Di sini ada yang anak tunggal? Oh iya, sama berarti kayak cerita di Alkitab ini ya. Dan ini sakit sejak kecil. Sakitnya ya yang tadi kakak sebutkan itu, ya bisu, ya tuli, kadang dia berguling-guling ke tanah, kejang dan mulutnya berbusa. Dan tadi kakak katakan juga bahwa penyakitnya ini bukan penyakit biasa. Kenapa kak? Kenapa kok penyakitnya luar biasa? Karena dia diikat begitu keras, dia diikat begitu ketat gitu ya sama roh jahat ini tadi gitu. Seringkali ya roh jahat ini bahkan membawa anak ini tuh ke api dan ke air. Bayangkan sekuat apa iblis mengikat dia gitu ya. Nah, tetapi sampai sekarang ya, anak itu tuh masih selamat untungnya.
Dan ayah dan ibunya tuh pastinya sedih gitu ya. Kita yang diceritain aja kayak sedih juga gitu ya, iba gitu ya adik-adik ya. Dan mereka ini belum bisa menemui seseorang yang dapat menolong anak ini. Hingga pada suatu hari adik-adik, sang ayah ini mendengar bahwa Tuhan Yesus datang ke kampungnya gitu ya. Dengan segera pastinya ia mengambil anaknya dan pergi mencari Tuhan Yesus. Namun sayangnya yang ia temui hanya murid-muridnya, karena Tuhan Yesus lagi naik ke atas gunung dan belum kembali gitu. Tuhan Yesus naik ke atas gunung apa? Untuk berdoa seperti itu ya. Dan ayahnya tanya itu, apa kalian nggak bisa menolong anakku kah gitu kepada murid-murid Tuhan Yesus gitu ya. Dan murid-murid pun sudah berdoa, sudah berusaha, tapi roh jahat itu tuh belum berhasil adik-adik. Nah, suatu saat tiba-tiba Tuhan Yesus datang. Tuhan Yesus sudah kembali gitu ya dari gunung gitu. Dan ayahnya kemudian langsung berkata, "Guru, tolonglah anak saya. Anak saya dikuasai, diikat oleh roh jahat." Gitu ya. "Tolong, murid-muridmu tidak dapat membantu gitu. Hanya Engkau yang bisa dapat membantu anakku." Gitu. Nah, Tuhan Yesus akhirnya tanya, "Sudah berapa lama anak ini sakit?" gitu ya. Dan ayahnya menjawab, "Sejak kecil, Guru." gitu. Dan ayahnya juga sedih gitu menceritakan bahwa anaknya itu semenderita itu adik-adik dengan roh jahat yang ada di dalam tubuhnya. Dan ayahnya meminta belas kasihan kepada Tuhan Yesus. Kemudian Tuhan Yesus berkata, "Mengapa engkau mengatakan jika engkau dapat?" gitu ya. Karena ayahnya tadi mengatakan bahwa jika engkau dapat menyembuhkan, Guru tolonglah, karena murid-muridmu tadi tidak dapat gitu ya, pasti kau dapat begitu. Dan Tuhan Yesus berkata, "Segala perkara ya dapat ku bantu dan ku tanggung gitu, jika engkau percaya dengan imanmu." Tuh. Dan akhirnya berseru sambil menangis, "Ya Tuhan, saya percaya, tetapi iman saya kurang, maka tolonglah supaya saya dapat lebih percaya lagi." Kemudian dengan kuasa Tuhan Yesus ya yang luar biasa tadi, ia dapat mengusir roh jahat tersebut adik-adik. Dan Tuhan berkata, "Hai roh jahat yang membuat anak ini tuli dan bisu, keluarlah engkau dari dia." Atas perintah Tuhan Yesus, roh jahatnya pun keluar adik-adik. Dan Tuhan Yesus memegang tangannya, dan untuk terakhir kalinya iblis menjatuhkan anak itu ke tanah berguling-guling. Dan banyak orang pastinya terheran-heran dan memuji atas kuasa dan mujizat Tuhan Yesus pada saat itu juga. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus dapat menolong anak yang sakit karena dikuasai oleh roh jahat dan mereka takluk padanya. Ketika Tuhan Yesus memberi perintah kepada roh tersebut untuk keluar, maka roh tersebut akan keluar sehingga anak itu berakhir bebas secara dari penyakit dan jiwanya begitu ya, bebas dan merasakan ketenangan dan kedamaian. Maka karena itu adik-adik diminta untuk tidak perlu lagi takut terhadap apapun, termasuk terhadap roh jahat, begitu ya. Gak usah takut lagi ngomong ke temannya, "Hi, kamu takut ya sama hantu ini, hantu itu, hantu ini." Gak usah takut, jangan ditakut-takuti juga temennya. Karena apa? Karena kita punya Tuhan Yesus yang kuasanya jauh lebih besar daripada hal-hal atau roh-roh jahat tersebut, begitu. Dari apapun itu, karena kuasa tersebut, karena kuasa Tuhan sangat sangat besar dalam hidup kita, karena kasih dan perlindungannya nyata untuk kita semua. Begitu ya. Semoga firman ini dapat menjadi pengingat untuk adik-adik ya,
untuk bisa menjadi menguatkan adik-adik untuk imannya jauh lebih kuat lagi. Nggak usah khawatir, nggak usah takut akan apapun, karena kuasa dan perlindungan Tuhan nyata untuk kita semua. Oke, saatnya sekarang kita masuk ke dalam doa kembali ya. Oke, yuk kita siapkan sikap lagi. Sikap yang sopan, yang hormat untuk Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Yesusku, terima kasih Kau memberi kesempatan hamba untuk bisa menyampaikan firman-Mu kepada adik-adikmu. Kiranya adik-adik dapat mengerti dan memahami dan melakukan isi dari firman pada hari ini. Bantulah dan bentuklah iman mereka Tuhan, lebih dan lebih kuat lagi, menjadi pribadi yang lebih percaya dan tidak takut akan apapun, karena ya Bapa, kasih-Mu nyata dan perbuatan-Mu nyata untuk adik-adikmu. Kiranya Kau lindungi adik-adikmu ini ya Bapa dalam setiap aspek kehidupannya, pendidikannya, orang tuanya, pertemanannya, cita-citanya dan lain-lainnya ya Tuhan. Biarlah adik-adikmu ini menjadi anak-anak yang bisa menjadi berkat untuk sekitarnya. Yesus Kristus, dengan percaya, dengan iman yang jauh lebih kuat lagi, kami berkata, amin. Hallelujah, 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 praise ye the Lord. Hallelujah, 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 praise ye the Lord. Praise ye the Lord, hallelujah, praise ye the Lord, hallelujah, praise ye the Lord, hallelujah, praise ye the Lord. Praise, what's that? It's a yippee yahoo, way to go, God! Praise, what's that? It's a yippee yahoo, way to go, God! Hallelujah, 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 praise ye the Lord. Hallelujah, 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 praise ye the Lord. Praise ye the Lord, hallelujah, praise ye the Lord, hallelujah, praise ye the Lord, hallelujah, praise ye the Lord. Praise, what's that? It's a yippee yahoo, way to go, God! Praise, what's that? It's a yippee yahoo, way to go, God! Oke, sampai jumpa adik-adik di ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.